Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama membahas atau sharing mengenai apa sih perbedaan antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mutasyabbihat dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang muhkamat. Oke, langsung kita masuk ke materi pertama, yakni ayat-ayat mutasyabbihat. Ayat-ayat mutasyabbihat adalah ayat-ayat yang samar-samar atau bisa dibilang masih ada keraguan di dalamnya. Namun ayat mutasyabihat ini lebih disandarkan kepada sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Allah, seperti yang dijelaskan pada surat Thaha ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'azim. Dalam surat Thaha dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Lalu coba kita intip di ayat yang lain pada surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki timur dan barat. Kemanapun engkau menghadap, niscaya Allah ada di situ, wajah Allah ada di situ. Nah, kalau kita lihat dari kedua ayat tadi, bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berpatokan pada satu tempat ataupun satu waktu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Allah itu di mana? Allah itu ngapain aja? Karena hanya Allah yang tahu hal itu. Oleh karena itu kita balikan lagi permasalahan ini ke ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang pasti, yakni artinya itu sudah jelas, terperinci, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, perbedaan antara mutasyabbihat dan muhkamat, kalau tadi mutasyabbihat itu samar-samar, tetapi yang muhkamat ini jelas. Nah, hikmah kita mengetahui perbedaan antara ayat mutasyabbihat dan muhkamat, yakni yang pertama, jika ayat Al-Quranul Karim dari juz 1 sampai juz 30 hanya terdiri dari ayat muhkamat, maka sirnalah ujian atau amal, karena ayat itu sudah jelas itu. Jadi tidak ada orang-orang yang ingin mengkaji ilmu Allah, tidak ada orang-orang yang ingin mengkaji isi dari ayat tersebut karena ayat itu sudah jelas. Namun di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua, ayat mutasyabbihat dan muhkamat. Nah, yang kedua, jika ayat Al-Quranul Karim hanya terdiri dari ayat-ayat mutasyabbihat, maka padamlah kedudukannya sebagai penjelas atau petunjuk untuk hamba-hambanya. Karena apa? Karena samar-samar, jadi tidak bisa dijadikan dalil untuk kita. Nah, manfaat kita mengetahui kedua perbedaan tadi itu agar kita bisa lebih arif dan bisa lebih berhati-hati dalam mengkaji atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, perlu kita ketahui dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan bimbingan guru atau ustadz-ustadz kita agar kita bisa lebih mengerti dan bisa lebih dalam mengetahui ilmu-ilmu Al-Quranul Karim dan
ilmu-ilmu agama secara benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.